Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, kapan waktu utama di dalam membaca Ratib Al-Haddad? Bismillahirrahmanirrahim. Ratib Al-Haddad ini sebagaimana namanya adalah ratib, yaitu sebuah susunan. Al-Haddad karena kebetulan yang menyusun adalah seorang ulama yang bernama Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka dari namanya ini disematkan kepada ratib yang kemudian beliau susun. Sama dengan Maulid Al-Barzanji. Kenapa disebut Barzanji? Karena nisbah kepada nama ulamanya. Maulid Habsyi nisbah kepada nama ulama yang menyusunnya. Tetapi kurang tepat apabila Ratib Haddad ini dikatakan sebagai ciptaannya Habib Haddad. Kenapa? Karena apabila kita baca Ratib Haddad tersebut, semua yang ada di dalam Ratib Haddad tersebut adalah berupa dikir-dikir dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Imam Haddad bukan sebagai pencipta dalam arti yang pertama kali di situ ada kulhu, ada falak, ada nas, bukan. Karena yang pertama mengajarkan tentu adalah baginda Muhammad SAW. Tetapi Imam Al-Haddad adalah orang yang menyusun dari berbagai macam fadilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana fadilahnya Al-Ikhlas, bagaimana fadilahnya Al-Falak, bagaimana fadilahnya An-Nas, bagaimana fadilahnya Al-Fatihah, bagaimana fadilahnya ayat kursi, bagaimana fadilahnya ayat akhir Baqarah, dan fadilahnya doa tersebut diambil oleh beliau menjadi sebuah susunan ratib yang rapi, yang kemudian beliau ajak masyarakat untuk membacanya, bukan dalam rangka beliau pengen terkenal, tapi dalam rangka mengajak masyarakat untuk membaca dikir-dikir yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang dikir ini terletak pada tempat yang berbeda-beda. Ada yang terletak pada kitab Adabul Mufrad, ada yang terletak pada kitab Sahihnya Imam Bukhari, ada yang terletak pada kitab Sunan Baihaqi, ada yang terletak pada kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim, ada yang terletak pada Musnadnya Imam Ahmad, ada yang terletak pada Sunannya Imam Tirmidzi. Terletak pada tempat yang berbeda-beda. Bagaimana kita orang awam yang akan mempelajari Kanjeng Nabi itu mensunahkan apa saja tuh kalau pagi hari, mensunahkan baca apa saja tuh kalau sore hari, mensunahkan baca apa saja tuh di waktu ini, di hari ini, dan lain sebagainya. Maka muncullah pendekar-pendekarnya Rasulullah yang alhamdulillah diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kesolehan yang luar biasa, sehingga mampu untuk mempelajari hal-hal itu tadi dan kemudian merangkumkan jadi satu, menjadi masakan yang sangat nikmat untuk kita hidangkan dan juga untuk kita nikmati masakan tersebut. Masakan itu adalah susunan doa-doa dan zikir yang disunahkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin kita akan temukan satu kalimat pun di situ yang tidak ada manfaatnya atau bahkan yang memiliki kandungan yang salah. Tidak mungkin, karena bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena ini intinya adalah zikir-zikir dan doa-doa, maka sejenis Ratib Al-Haddad, sejenis maulid, sejenis hizib, sejenis adhkar, sejenis doa-doa, tidak ada waktu khusus yang hukumnya wajib. Kalau Kamis wajib, kalau enggak Kamis haram. Kalau ba'da subuh wajib, kalau selain ba'da subuh haram. Enggak. Kenapa? Karena zikir itu sifatnya ibadah ammah. Baca Quran sifatnya ibadah ammah. Sholawat sifatnya ibadah ammah. Baca doa sifatnya ibadah ammah. Apa? Ibadah yang tidak terikat pada tempat tertentu, waktu tertentu, dan suasana tertentu. Tetapi kita ingin menyamakan agar fadilah yang didapatkan oleh para pendahulu kita, sebagaimana kita minta di dalam Al-Quranul Karim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ulama mufassirin mayoritas mengatakan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka, yang kita minta agar jalannya disamakan
kepada jalannya mereka siapa saja, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para syuhada, dan jalannya orang soleh. Maka sebisa mungkin kita menyamakan. Oh, orang soleh yang kita kenal dulu mendapatkan fadilah baca apa toh? Oh, baca ini. Caranya baca gimana toh? Caranya baca gini. Dulu kalau orang soleh punya anak, caranya nikah gimana toh? Oh, begini. Caranya bikin walimah gimana toh? Oh, begini. Kalau punya anak sunat, caranya bikin walimatul khitan gimana toh? Oh, begini. Kalau nanti anaknya diakikoi, caranya gimana? Oh, begini. Sebagaimana teh yang kita tiru resepnya, kita tiru airnya, kita tiru gulanya, kita tiru cara pembuatannya, tentu rasanya tidak akan jauh beda dengan teh yang kita tiru. Sama, kita minta sebagaimana Allah memberikan karunia dan fadilah kepada beliau-beliau, kita juga ingin. Maka kalau tujuannya sama, caranya ya disamakan. Sama-sama pengen ke Surabaya dalam waktu 2,5 jam dengan keadaan yang nyaman dan aman. Oh, berarti lewat tol. Tolnya keluar Waru, mobilnya seperti ini, beli bensinnya di sini, nanti makannya jamnya jam berapa. Kenapa? Karena kita merasa ingin meniru perjalanan orang yang aman dan nyaman. Maka kita tiru jadwalnya. Sama juga, membaca rotib itu pada hari dan jam berapapun sunnah. Tapi menurut dari ijazah apa yang kami dapatkan, dari panduan-panduan yang kami dapatkan, membaca di waktu apapun afdol. Tapi yang paling afdol, rotib ini satu, dibaca di tiap harinya, jangan sampai ada yang kelewatan. Kemudian yang kedua, dibaca pada ba'da maghrib. Setelah melakukan sholat maghrib, dikir-dikir maghrib, doa-doa maghrib, lalu kita sempurnakan dengan membaca rotib al-haddad tanpa mengurangi esensi fadilah dari orang-orang lain yang mungkin memiliki ijazah membaca rotib ba'da asar, membaca rotib ba'da isya dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tapi kalau kami yang ditanya, ijazah dari guru-guru kami, rotib al-haddad tersebut dibaca sesuai dengan kebiasaan baik dari para ulama, karena kita ingin meniru beliau. Maka yang paling afdol waktu membaca rotib adalah ketika ba'da asar. Ketika ba'da maghrib. Berbeda dengan wirdul latif. Wirdul latif sama-sama dibuat oleh Habib Haddad. Wirdul latif adalah dzikir pagi sore, yang dimana pagi dibaca 1 kali, sore ba'da asar dibaca 1 kali. Tapi kalau rotib al-haddad secara khusus, guru-guru kami mengajarkan kepada kami untuk dibaca di waktu ba'da maghrib. Ada rahasia apa? Ada hikmah apa? Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Entah itu waktu maghrib adalah waktu yang barokah, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang mustajabah, atau hikmah-hikmah yang lain, maka itu kami husnudon dengan beliau-beliau yang telah mengajarkan kami dan mencontohkan kepada kami untuk membaca rotib haddad pada waktu ba'da maghrib tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.